Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nashwa Ajeng Putri Adisya dengan NPM 2335165161114. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan video tugas manajemen event, yaitu tentang event yang berjudul Kelas Ceria Anak Panti, Cerita, Warna, dan Suara Mereka. Izinkan saya untuk mepresentasikan bagaimana proses berjalannya event tersebut. Yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi event dan alasan pelaksanaannya. Nah, event yang kelompok kami buat ini berjudul Kelas Ceria Anak Panti, Cerita, Warna, dan Suara Mereka. Acara ini merupakan kegiatan edukatif dan reaktif yang ditujukan untuk anak-anak panti asuhan usia 4-8 tahun. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif, serta membangun kedekatan emosional antara mahasiswa dan anak-anak sebagai bentuk nyata dari pengabdian sosial kami. Kami menyadari bahwa tidak semua anak-anak panti mendapatkan kesempatan untuk merasakan pembelajaran yang seru dan kreatif seperti di sekolah formal. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang penuh cerita, warna, dan suara yang bisa memberikan mereka semangat dan juga kenangan manis walau hanya sebentar saja. Salah satu kegiatan utama dalam acara ini adalah membuat clay dengan berbagai bentuk yang dapat melatih motorik halus dan juga kreativitas anak. Setelah itu kami ajak untuk melakukan storytelling. Jadi anak-anak panti itu kita suruh mereka untuk bercerita di depan teman-temannya ini terkait tentang clay yang mereka buat gitu. Jadi kegiatan ini tuh bertujuan untuk melatih rasa percaya diri dan juga kemampuan berbicara anak di depan umum sejak dini. Dengan cara yang menyenangkan, acara ini merupakan kegiatan edukatif dan reaktif untuk anak-anak panti asuhan. Selanjutnya ada persiapan menuju pelaksanaan event. Nah, tahapan persiapannya itu meliputi penyusunan proposal kegiatan, koordinasi awal antara panitia untuk membentuk tema, konsep acara, dan rundown, benchmarking dan diskusi dengan pihak yayasan panti untuk menyesuaikan kebutuhan anak-anak, pembentukan struktur panitia dan pembagian divisi kerja, penyusunan anggaran, biaya serta pengumpulan dana dari anggota, perizinan dan persiapan administrasi seperti surat tugas, surat izin dan undangan. Selanjutnya yang terakhir ada pembelian kebutuhan logistik seperti alat clay, sertifikat, banner, konsumsi dan juga hadiah. Untuk kontribusi saya sendiri dalam event ini itu sebagai anggota divisi dan dokumentasi, saya bertanggung jawab penuh pada beberapa hal penting dalam menyaksikan event ini. Jadi yang pertama itu ada di sebelum acara, saya itu ikut menyusun rencana promosi nih, memilih media sosial sebagai tempat publikasi. Saya memilih media sosial itu WhatsApp ya. Jadi saya membantu membuat desain poster gitu-gitu. Selanjutnya saat acara berlangsung, saya mengambil foto dan video dari awal sampai akhir kegiatan termasuk saat anak-anak belajar, bermain, dan bernyanyi. Saya pastikan dokumentasi acara selesai tanpa mengganggu acara. Setelah acara selesai, saya milih foto atau video terbaik untuk dipublikasikan dan disimpan sebagai arsip. Saya juga membantu menulis laporan kegiatan. Melalui peran ini, saya ikut memastikan bahwa kegiatan tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga dokumentasi itu penting dan jadi bisa ada kenangannya gitu. Untuk hambatan internal dan eksternal itu kita memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, di hambatan internal itu di awal acara itu kami merasa anak-anak masih malu dan kurang aktif. Tapi setelah melakukan kegiatan berjalan, mereka mulai semangat dan ikut berpartisipasi. Selanjutnya untuk hambatan internal, perencanaan kegiatan kurang matang. Jadi kita masih kurang matang sehingga ada beberapa hal teknis yang harus diperbaiki saat hari pelaksanaan. Selanjutnya ada hambatan eksternal. Yang pertama itu kami sebagai panitia itu sulit mencari panti asuhan yang bersedia menjadi tempat kegiatan karena beberapa tempat sudah memiliki jadwal sendiri atau terbatasnya jumlah anak. Jadi kami waktu survei itu sempat ada 4 kali ganti panti asuhan karena mungkin mereka tuh bentrok jadwalnya sama apa yang telah kita sesuaikan tanggalnya gitu. Selanjutnya yang terakhir ada keterbatasan dana membuat kami harus mencari sponsor lokal agar tidak membebani panitia secara pribadi. Menurut saya orang yang paling berperan dan yang paling tidak berperan itu
semua panitia itu memiliki peranan penting dan saling melengkapi dalam penyuksesan event ini. Setiap anggota bekerja dengan semangat dan rasa tanggung jawab sesuai divisinya masing-masing. Mulai dari tahap perencanaan event, pelaksanaan event, hingga evaluasi pasca acara. Nah, tidak ada satupun anggota yang tidak berkontribusi. Bahkan ketika ada yang sempat kesulitan membagikan waktu, anggota lain dengan siap membantu tanpa saling menyalahkan. Bagi saya, pengalaman ini menjadi bukti nyata bahwa kerja tim yang solid, saling percaya, dan komunikasi terbuka adalah kunci utama dalam menjalankan sebuah event yang baik. Jika bisa mengulang waktu, saya akan melakukan menyusun timeline kegiatan lebih cepat agar semua aspek rundown, perlengkapan, dan teknis dipersiapkan dengan matang tanpa terburu-buru. Selanjutnya, membentuk tim dokumentasi yang lebih fokus, lengkap dengan pembagian tugas dan arahan khusus agar setiap momen bisa terekam secara rapi dan menyeluruh. Dan yang terakhir itu mengadakan sesi evaluasi bersama seluruh panitia setelah acara selesai untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan menjadi pembelajaran untuk event selanjutnya. Jadi pelajaran berharga dari mata kuliah ini itu menurut saya, dari mata kuliah manajemen event ini saya belajar banyak bahwa menyelenggarakan sebuah acara bukan hanya soal merancang konsep yang menarik atau menyusun rundown yang rapi. Lebih dari itu, saya memahami bahwa keberhasilan sebuah event sangat bergantung pada kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan juga perencanaan yang matang, serta kemampuan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai hambatan yang mungkin akan muncul, baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara. Saya juga menyadari bahwa event sekecil apapun skalanya bisa membawa dampak positif yang besar, terutama jika dilaksanakannya dengan niat dan tulus dan juga penuh kepedulian. Dalam kegiatan kelas ceria ini, kami tidak hanya berbagi keceriaan dengan anak-anak, tapi juga belajar bersama bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dan peka serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Pengalaman langsung ini memberikan saya banyak pembelajaran yang tidak bisa saya dapatkan hanya di teori saja. Saya jadi lebih paham arti pentingnya empati, kepekaan sosial, kemampuan leadership, serta profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang calon praktisi komunikasi. Bukan hanya menambah wawasan akademis, tapi juga membentuk karakter dan kesiapan saya untuk terjun ke dunia kerja dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.